Pernah tak kita rasa macam kawan kita ada graduation, tapi kita masih belajar. Kawan kita udah cari kerja, tapi kita hidup macam ini saja masih mencari arah. Kawan kita sangat bahagia, tapi kita rasa hidup kita ini terasa berat. Percayalah, kamu tidak bersendirian. Hari ini saya ingin berkongsi satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana kita boleh sabar dan bersyukur dalam era perbandingan sosial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warahmatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup dalam dunia media sosial, di mana setiap hari kita melihat kehidupan orang di media sosial. Ada yang memuatai gambar graduation, ada yang berkongsi pencapaian kerjanya, ada yang berkahwin, ada yang membeli kereta baru. Tapi tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Sedangkan apa yang kita lihat hanyalah sebahagian kecil daripada kehidupan mereka. Kita melihat kejayaan mereka, tetapi kita tidak tahu bagaimana air matanya, bagaimana kesusahannya, bagaimana perjuangannya sampai mereka bisa berada di titik tersebut. Sebagai seorang muslim, kita perlu yakin bahwa ketentuan Allah itu lebih baik dari apa yang kita kira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Mungkin hari ini kita kecewa, mungkin kita rasa tertinggal, mungkin kita belum bisa mencapai yang orang lain capai. Tetapi boleh jadi Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk masa hadapan kita. Selain bersabar, kita juga harus bersyukur. Kadang kita lupa dengan apa yang sudah Allah bagi. Kita hanya ingat dan terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Seperti sekarang, kita sehat, kita masih bisa belajar, kita masih memiliki orang tua, masih mempunyai keluarga yang baik, masih boleh bernafas dan bertaubat kepada Allah. Bukankah itu suatu nikmat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Syukur bukan bermaksud kita berhenti berusaha, tetapi syukur bermaksud kita menghargai apa yang ada sambil terus berusaha untuk mendapatkan atau menjadi yang lebih baik. Dan ada satu lagi hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa seorang mukmin senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Yang pertama, ketika dia senang, dia bersyukur. Yang kedua, ketika dia susah, dia bersabar. Dan kedua-duanya mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, saya ingin mengajak kawan-kawan yang menonton video ini untuk sama-sama memulai untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kehidupan ini bukan siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum sampai ke destinasi yang kita impikan, tetapi selagi kita berusaha, berdoa, bersabar dan bersyukur, insya Allah kita sedang menuju ke destinasi tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.